Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita sama-sama untuk namanya menghadapkan wajah kita dan hati kita kepada Sang Pencipta alam semesta, agar kita senantiasa merendahkan hati kita di hadapannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, manusia terpilih, Sang Kinasih, Sang Wasesoning Sekoro, yang mana bahwa manusia ini, Sang terpilih inilah manusia yang sangat luar biasa dalam hal apa? Hal segalanya. Segalanya luar biasa, berbeda dengan diri kita manusia awam yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit kita bingung dan mungkin gabut serta galau. Tapi lain halnya dengan namanya Satrio Piningit, manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mana bahwa Satrio Piningit merupakan proyek masterpiece-nya dari Sang Pencipta alam semesta ini untuk membenahi, untuk namanya memperbaiki semua jalan-jalan buntu dari umat-umat manusia yang merasa bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya mempunyai segalanya. Ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi bahwa Satrio Piningit ini terlahir ke muka bumi ini memang sudah direncanakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Untuk apa? Untuk bisa memayu Hayuning Pawono. Jadi untuk memayu Hayuning Pawono, bahwa Satrio Piningit ini agar bisa mengayomi, memayungi, dan juga melindungi, serta bisa mengarahkan sebuah namanya ketidaksinambungan dan mungkin kepenatan atau kecarut-marutan dalam sebuah kehidupan, serta kekelaman kehidupan yang mungkin sering kita alami. Kita sering berbuat salah, kita sering berbuat hilaf, agar kita bisa kembali secara fitrah kepada Sang Pencipta dengan cara bertaubat. Nah, inilah ajaran-ajaran Satrio Piningit ini memang sangat kita perlukan dan kita butuhkan di dalam setiap relung-relung kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan norma-norma, baik norma agama, norma pemerintahan, dan juga norma keluarga serta lingkungan yang tidak boleh kita seberangi, tidak boleh kita langgar. Karena ketika kita melanggar, kita akan mendapat sebuah kompensasi atau mendapat sebuah namanya hukuman. Hukuman itu sangat banyak, yaitu hukuman sosial, hukuman dari Sang Pencipta, dan juga hukuman dari pemerintah. Sehingga kita harus selalu dalam agama selalu mengajarkan, dan tausiah daripada Satrio Piningit pun sama, yakni tinggalkan segala larangannya dan jalankan serta kerjakan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dianjurkan, apapun yang telah dinubuatkan oleh Sang Pencipta lewat para Satrio Piningit dan para nabi, para rasul, para tabiin, para sahabat, dan para ulama serta para Satrio Piningit tersebut, agar kita mengikuti jalannya, agar kita tidak limbung, tidak sempoyongan. Ketika kita sudah mengucapkan sesuatu, bahwa menganggap bahwa Sang Pencipta adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, dan itu sangat besar, atau dalam bahasa agamanya yaitu dalam Islam adalah kita sebut Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Sang Pencipta langit dan bumi ini, maha besar di atas segala-galanya. Tapi apa kenyataannya? Ketika kita sudah sholat, kita sudah mungkin sembahyang di wihara, ke gereja, mungkin kemana saja. Ketika kita sudah mendekatkan diri, katanya sudah membaca banyak bacaan tentang surat-surat, ayat-ayat yang telah tersurat dan tersirat. Namun apa? Ketika kita sudah pulang, kita masih merasa sebuah kehilangan uang, merasa kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita cintai.
mungkin orang tua kita, mungkin istri kita, kekasih kita, anak kita, yang kita sayangi, kita cintai, ketika sudah diambil oleh Sang Pencipta yang maha besar yaitu Allahu Akbar tersebut, namun kita masih kehilangan, terutama kehilangan jabatan, pangkat, mungkin harta benda. Nah, ini menandakan bahwa manusia ini belum bisa untuk namanya menerima namanya yang disebut tadi Allahu Akbar, atau mungkin Sang Pencipta, Sang Halik yang maha besar. Allah maha besar di atas segala-galanya. Ketika kita sudah memproklamirkan diri atau mengucapkan bahwa Allah maha besar, Sang Pencipta itu maha besar di atas segala-galanya, mengapa ketika kita kehilangan uang kita meraung-raung, menangis, menyesali, atau mungkin orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan apapun, kenapa kita harus menyesali atau menangis? Tidak boleh. Ketika kita sudah mengucapkan tadi bahwa Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini adalah maha besar di atas segala-galanya. Nah, ini perlunya namanya cahaya hati. Cahaya hati manusia itu sangat perlu, sangat penting. Apalagi, nah, padahal ketika kita bedah dan kita wedar, manusia terbuat dari namanya tanah. Ketika Adam dan Hawa dibuat dari tanah, sedangkan jin dibuat dari namanya, tercipta dari namanya api. Sedangkan malaikat terbuat dari cahaya, tercipta dari cahaya oleh Sang Pencipta alam semesta ini yang maha besar. Nah, disitulah sehingga ketika kita menjalani sebuah namanya rutinitas, serta kita selalu mengabdi kepada Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini yang maha besar, disitulah kita akan mendapatkan namanya hati yang bercahaya, cahaya hati manusia ini. Nah, makanya, lantas siapa malaikat tersebut? Kok ada berada di dalam hati kita? Nah, sedangkan manusia terbuat dari tanah, sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Kenapa? Manusia yang mulia, manusia yang sangat bertakwa, bertawadu kepada Sang Pencipta alam semesta ini yang maha besar tersebut, yang disebut Allahu Akbar tadi. Namun ada namanya cahaya di dalam hatinya, cahaya dalam jiwanya, cahaya di dalam sukmanya, cahaya di dalam batinnya. Nah, inilah manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang bisa namanya dipercaya atau al-amin, manusia yang ucapan dan perbuatannya selaras dan bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah manusia yang disebut namanya insan kamil, manusia yang di dalam hatinya terdapat cahaya. Cahaya dalam hati Satrio Piningit inilah yang bisa untuk membuka sebuah tabir kehidupan. Sebuah tabir kehidupan yang untuk menuju kepada alam yang kekal, abadan-abadan, di kelak hari kemudian. Mudah-mudahan kita semua ketika dipanggil oleh Sang Pencipta alam semesta ini yang maha besar, Allahu Akbar, kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.